Oke teman-teman, kita sudah sampai di daerah Doro di Watubahan, Pekalongan. Dan kita melihat di sini ke atas sana itu dinding-dinding batu yang sepertinya sudah terpahat. Kita nggak tahu bagaimana dulunya ini dipahat atau karena kejadian alam atau bagaimana. Tetapi kita melihat di atas itu sudah terpahat dengan rapi. Dan sepertinya ini adalah pahatan, bekas-bekas pahatannya yang ada yang kita temui di bawah sekarang ini. Dan semuanya masih misteri, ya. Ikuti terus perjalanan kami hari ini di Watubahan bersama teman-teman saya. Indonesia hebat. Oke teman-teman, kita sudah sampai di daerah Doro di Watubahan, Pekalongan. Dan kita melihat di sini ke atas sana itu dinding-dinding batu yang sepertinya sudah terpahat. Kita nggak tahu bagaimana dulunya ini dipahat atau karena kejadian alam atau bagaimana. Tetapi kita melihat di atas itu sudah terpahat dengan rapi. Dan sepertinya ini adalah pahatan, bekas-bekas pahatannya yang ada yang kita temui di bawah sekarang ini. Dan semuanya masih misteri, ya. Watubahan, Doro, Pekalongan. Sebenarnya lokasi ini belum menjadi daftar kunjungan saya dalam waktu dekat ini. Tapi karena saran dari teman, akhirnya saya pergi ke tempat ini yang berada di Pekalongan dan mengeksplor situs Watubahan ini. Ini adalah tempat wisata yang belum lama dibuka oleh Pemda dan masih dalam tahap penelitian tim arkeolog. Dan keberadaan Watubahan ini sebenarnya sudah sejak lama diketahui, dan baru akhir 2016 lokasi ini dibuka sebagai wisata petualangan. Batu berukuran besar dan seperti sudah dipahat rapi bertebaran membentuk struktur tertentu. Dan ternyata ketika melihat secara langsung, ini lebih mirip dengan situs Gunung Padang di Cianjur. Batu-batunya tidak berdiri membentuk lingkaran, tetapi ada yang berada di lantai hutan begitu saja. Batu-batu ini rata-rata berbentuk segi lima. Kenapa segi lima? Itu menjadi misteri. Dan tumpukan batu ini menggunduk, membentuk bukit dengan tatanan yang seakan-akan sudah diatur. Dan
Pertanyaan saya pertama kali saat melihat langsung batu sebesar dan sebanyak ini tertahat rapi adalah, siapa yang memahat? Lalu dipahat pakai apa? Dan untuk apa? Semua batu-batu di sini seakan sudah terpahat dengan pola-pola tertentu. Ada keseragaman dalam bentuk dan ukuran. Panjang satu batu bisa mencapai puluhan meter. Dan ini nggak mungkin hasil dari proses alam. Dan saya berpikir, sepertinya ini dilakukan dengan teknologi zaman dulu yang sudah sangat maju. Lalu siapa yang melakukannya? Apakah manusia purba? Setelah melewati tumpukan batu yang menakjubkan, mata saya juga terbelalak dengan hamparan yang di depan. Rasanya saya seperti masuk ke dalam alam mimpi. Batu pahatan seperti yang ada di tumpukan tadi berada dalam posisi berdiri membentuk dinding yang kokoh. Apakah ini sebuah pondasi untuk bangunan yang megah? Dan kalau bukan orang-orang cerdas, pasti sulit untuk menata batu sebesar ini di tebing. Saya sangat terkagum. Menurut cerita bahwa batu ini muncul setelah adanya longsor besar di daerah itu. Ini sangat mengagumkan. Dinding-dinding batu ya, itu sangat lurus sekali sana, seperti kena potong, dan ada air yang mengalir. Jadi ini benar-benar luar biasa banget. Iya. Kopi lain mineral. Adanya rumah Jawa. Mau coba silahkan datang dan buktikan. Iya. Kami berjalan menuju sedikit ke arah selatan, dan saya melihat dinding batu yang sangat kokoh, dan ada air yang merembes dari dinding-dinding batu dan mengalir ke bawah. Dan ternyata ini adalah Curug Menhir, atau sebutan warga setempat untuk air terjun. Oke, jadi kita sekarang ini ada di tebing batu ya, tapi tebing batu ini lurus-lurus dan sepertinya seperti potongan-potongan ya, potong-potongan yang lurus langsung ke bawah, dari atas ke bawah, dan mengalir air yang sangat jernih sekali. Airnya sangat jernih sekali. Bisa diminum bang, ini bang.
Kita lanjut ke atas ya. Kita mau lihat yang di atas sana. Warga setempat sebenarnya sudah sejak lama mengetahui tempat ini, tapi menganggap ini merupakan peninggalan masa lalu. Dan legenda yang diceritakan turun-temurunnya, batu bahan ini adalah material pembangunan dari zaman entah berantah. Watu dalam bahasa Jawa berarti batu, dan bahan adalah material atau bahan baku. Jadi, batu bahan merupakan onggokan bahan baku pembangunan konstruksi sebuah proyek besar pada masa itu. Tapi, tidak ada yang mengetahui batu ini dibangun untuk apa. Imajinasi saya memang berperan dominan saat saya menjelajah batu bahan. Tidak ada informasi atau pemandu sama sekali. Nah, kalau teman-teman suka, boleh sekedar piknik ke tempat wisata yang kayak interaksi ini. Situs Watu Bahan ini terletak di Desa Lemah Abang, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Dari arah kota Pekalongan mengarahlah nanti ke selatan, melewati Kedembungi atau Kajen. Setelah puas melihat keberadaan Watu Bahan dan menyisakan tanda tanya dalam hati tentang misteri Watu Bahan ini, akhirnya kami pun pulang kembali. Biar masuk video.